Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali ya Bapa, kami datang sujud menyembah Engkau, menaikkan syukur, puji, limpah terima kasih, karena berkat Tuhan di hari Minggu ini, kami boleh berkumpul di tempat ini. Bapa, kami akan mendengar firman-Mu, bersabdalah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Jemaat yang berada di rumah, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan akan harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah, karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian Bapak Ibu sekalian pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita bersyukur bahwa pada sore hari ini tanggal 25 November tahun 2020, kita semua boleh mengambil bagian di dalam ibadah keluarga. Untuk itu, seperti kita sudah bacakan tadi, dengan Sabda Bina Umat memberikan judul Hidup untuk Tuhan. Dengan stressing dari ayat ke-15 yaitu, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 15. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai pengikut Yesus, kita tahu siapa Paulus. Dengan latar belakangnya yang penuh dosa, ia menindas, membunuh orang-orang Kristen sebagai pengikut Yesus untuk meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kemudian Paulus dipakai Tuhan. Dengan cara Tuhan, Paulus bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang setia dan merasa berhutang nyawa. Sebab bila tidak ditolong oleh Tuhan, dia akan mati sia-sia. Oleh sebab itu, Paulus memanfaatkan sisa hidupnya untuk Tuhan dengan menjadi penginjil tanpa takut.
dan segenap sisa hidupnya diberikan untuk Tuhan. Tidak ada waktu yang terbuang dalam hidupnya untuk pekabaran Injil. Dan di Korintus ada segelintir orang yang memperhatikan setiap pekerjaannya sebagai penginjil, dan mereka mengatakan bahwa Paulus itu gila karena membanggakan, memuji, dan memberitakan yang dialami dalam pelayanannya. Pendapat itu dikaitkan untuk memuliakan Tuhan. Paulus tidak peduli dengan apa anggapan orang terhadapnya. Bahkan sebanyak mungkin dia mengajak orang-orang hidup dengan percaya Tuhan. Jadi, Paulus adalah pembawa inspirasi untuk kita, agar kita meneladani perjuangannya sebagai penginjil yang setia. Walaupun dicaci, dihina, bahkan difitnah, ia tetap memanfaatkan hidup untuk bekerja dalam Tuhan. Karena Paulus tahu upah itu akan diterima dalam Yesus pada pengadilan yang terakhir. Kita menabur dan kita akan menuai. Walaupun kita tahu keselamatan itu gratis, cuma-cuma diberikan oleh Tuhan, tetapi tetap kita meneladani akan karakter Tuhan Yesus. Tetap penuh kasih, panjang sabar, dan maha pengampun. Itulah sifat dan karakter Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan membaca firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15, ada 3 pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab pada di atas tadi yang kita berikan. Yaitu pertama, dari mana kita mengetahui kalau seseorang itu melayani karena mau memuji Tuhan atau untuk kepentingan diri sendiri? Kedua, apa yang harus dilakukan apabila ada orang yang bermegah melayani tetapi bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kami kira untuk pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab di dalam renungan kita di atas tadi. Sekarang pertanyaan yang ketiga, siapakah yang selama ini mengendalikan hidup saudara? Diri sendiri ataukah Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 15 kita perhatikan. Kata-kata firman itu, Kristus telah mati supaya kita hidup untuk Dia. Dalam kurung, untuk Yesus. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk kita semua maksudnya. Itu yang kita harus perhatikan dengan baik. Karena darah Yesus, tubuh Yesus sudah dipersembahkan untuk kita dengan cuma-cuma di kayu salib. Titik pentingnya itu dalam penjelasan ini. Waktu Yesus mati di kayu salib, yaitu kita bisa baca pada Lukas 1 ayat 77. Oleh sebab itu, tidak pantas bagi kita untuk hidup bagi kita sendiri. Kita harus hidup buat Yesus, buat kebenaran, sama seperti tertulis dalam 1 Petrus ayat 2, Petrus 2 ayat 24. Bapak dan Ibu bisa membacanya langsung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa pertanyaan ketiga, artinya hidup kita seharusnya meneladani dengan menempatkan Dia sebagai pemegang kendali hidup kita. Jika Kristus yang mengendalikan hidup kita, maka semua akan tampak jelas dari buah-buah yang kita hasilkan. Kita bisa baca pada Lukas 6 ayat 44a. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian kehidupan kita pun seperti sebuah kendaraan yang berjalan dan memerlukan kendali. Jika Kristus yang pegang kendali, maka sudah pasti perjalanan hidup sepenuhnya akan dalam tangan Tuhan. Dan kita selalu berada di jalan yang benar. Kita bisa baca pada Mazmur tadi. Mari kita meneladani pelayanan Paulus. Walau ditentang oleh orang-orang Korintus, Paulus tetap tidak goyah. Dia berprinsip pengajaran Injil harus tetap dilakukan. Dan Tuhan akan selalu bersamanya. Marilah kita juga sebagai jemaat Tuhan dan anak Tuhan tetap setia bersamanya. Segala pengalaman hidup kita serahkan padanya. Marilah lari kepada Yesus, karena Dia yang sudah memberi keselamatan gratis dan cuma-cuma kepada kita. Dengan pengorbanan tubuh dan darahnya di kayu salib, sehingga keselamatan diberi.
anugerah buat kita. Biarlah kita menjalankan karakter Tuhan Yesus, beribadah dan memberi persembahan yang kudus kepadanya dalam segala hal dengan ucapan syukur dan doa. Bagian kita adalah taat dan memiliki penyerahan total kepada kehendaknya. Sebab sasaran utama hidup seorang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita tahu ada sebuah lagu yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Itulah mungkin pesanan dari renungan yang kami sudah sampaikan tadi. Terima kasih. Amin. Saat ini Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk, kita berdoa syafaat. Allah Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Putramu yang tunggal, kembali ya Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu datang sujud menyembah Engkau di dalam ibadah keluarga pada hari ini, tanggal 25 November tahun 2020. Kami serahkan akan segenap hidup kami, karena kami saat ini sedang dilanda dengan pandemi virus C-19. Tetapi kami tahu burung-burung di udara Tuhan pelihara. Kami juga anak-anak-Mu, Engkau akan memelihara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni dosa Tuhan kami. Tuhan layakkan mulut lidah hamba untuk berkata-kata, agar hamba boleh layak Tuhan menaikkan doa ini ke hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang ada di sektor 1 sampai pada sektor 9. Engkau memberkati akan kehidupan kami, akan pekerjaan kami ya Tuhan. Di mana kami tahu banyak Tuhan, pengurangan-pengurangan Tuhan yang bekerja baik di swasta maupun di wira swasta. Tuhan tolong semua. Tuhan berkati kami sebagai PNS, sebagai pensiunan, sebagai TNI, sebagai Polri. Tuhan berkati kami. Juga akan pekerjaan-pekerjaan kami sebagai driver, Tuhan memberkati. Segala usaha toko-toko yang kami buka, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Agar ini boleh Tuhan mendapatkan kembali Tuhan akan kebaikan untuk dalam keluarga. Bapa tolong, karena kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan menolong. Kami berdoa Tuhan saat ini akan pendeta kami, yaitu Bapak Pendeta Edi Meyer MTH, juga Bapak Pendeta FI Mamangke SSI, juga kami berdoa untuk Pendeta Ivon Mamesa STH. Bapak berkati mereka di dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami ini, agar kami boleh dikuatkan dengan firman-firman yang diberikan. Karena di tengah pandemi ini, Tuhan tolong akan negara kami juga Tuhan, dijauhkan dari ancaman, tantangan, maupun gangguan, maupun hambatan. Yang Tuhan, segelintir orang yang bergerak Tuhan, tetapi Tuhan kiranya menolong kami. Bahwa kami mempunyai TNI yang kuat, pemerintah dan kepala negara kami yang kuat. Di belakang kami begitu kuat segala-galanya, juga bin inteligensinya. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami. Engkau kuatkan iman kami sebagai anak-anak Yesus, agar kami tetap selalu mencari Engkau di dalam segala pergumulan kami. Kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa saat ini, gereja kami sedang mengadakan renovasi gedung gereja. Bapa tolong akan para pengerja, diberikan kesehatan kepada mereka, dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Demikian juga para panitia, Tuhan tolong mereka di dalam Tuhan mengendalikan untuk pembuatan akan renovasi gereja ini. Agar boleh tepat waktu, tangan Yesus bersama mereka, agar semua ini dapat dibuat dengan jelas, agar supaya Tuhan kami boleh menikmati berkat ini, gedung ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berhari ulang tahun. Bapa berkati mereka. Tuhan tolong mereka yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Bapa tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami. Kiranya segala aktivitas kami Bapa memberkati. Bapa tolong selalu, jangan biarkan. Biarlah firman tadi yang sudah kami bawakan
Hanya di dalam Yesus Kristus kami boleh Tuhan menjadi pedoman itu di dalam kehidupan kami. Renungan yang kami bawakan biarlah itu menjadi Tuhan langkah kaki kami di dalam Tuhan selalu mencari Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan doa kami ini. Engkau mendengar doa-doa kami yang berada di rumah. Biarlah ya Tuhan di dalam pengasihan-Mu Engkau mendengar. Karena Engkau yang akan memberikan Tuhan pertolongan. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah Engkau yang akan menjawab semuanya akan apa yang pergumulan hidup jemaat yang ada di sektor 1 sampai pada sektor 9. Biarlah Tuhan kami akan alaskan doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengetahui orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menerima berkat. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya.